Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami. Peran perawat sangatlah penting, khususnya dalam dunia kesehatan. Nah, selain membantu kesembuhan, perawat paliatif juga dapat membantu mental dan juga psikologis pasien dan keluarga. Seperti apa profesi perawat paliatif ini? Berikut kisah inspiratifnya. Perawat memiliki peran penting dalam dunia kesehatan, terutama untuk membantu kesembuhan pasien. Namun, tahukah Anda dengan profesi perawat paliatif? Ya, perawat paliatif adalah perawat pasien yang memiliki penyakit serius dan membatasi hidup, misalnya penyakit kanker atau HIV. Kisah inspiratif kali ini datang dari salah satu perawat paliatif, Rina Wahyuni. Rina tergabung dalam asuhan paliatif bersama Rachel House. Setiap harinya, Rina mengunjungi rumah pasien anak-anak paliatif. Selain mengecek kondisi kesehatannya, ia juga memberikan edukasi kepada keluarga pasien mengenai perawatan medis, mental, hingga psikologis. Menurut Rina, mencurahkan kasih sayang kepada keluarga pasien adalah hal dasar dalam perawatan paliatif untuk menjaga kondisi psikis anak dan orang tuanya. Sebelumnya, Rina bekerja sebagai perawat NICU di salah satu rumah sakit swasta. Saat itu, ia sering melihat keluarga yang merasa tak nyaman dan bingung cara merawat pasien. Dari situlah, Rina tertarik di bidang asuhan paliatif. Kini, sudah 13 tahun Rina bergabung dengan Rachel House. Selama itu pula, Rina harus siap setiap waktu untuk kehilangan pasien-pasien ciliknya. Ia mendampingi mereka menyambut maut dengan senyum, menjadi kawan bagi keluarganya untuk mengantar kepergian dengan ikhlas dan damai. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih dekat ya terkait dengan aktivitas perawat paliatif, kita sudah terhubung langsung dengan orangnya. Sudah ada Mbak Rina Wahyuni. Selamat pagi, Mbak Rina. Pagi, Mbak Valencia. Pagi semua. Pagi semua, dan terima kasih juga Mbak Rina sudah bergabung bersama dengan kami. Ini luar biasa ya Mbak Rina, tapi saya sejujurnya saya masih agak sedikit asing Mbak dengan istilah paliatif, perawat paliatif ini. Mungkin Mbak Rina bisa memberikan penjelasan kepada saya maupun juga pemirsa mungkin yang juga masih seperti saya nih ya, masih merasa asing dengan istilah itu. Sebetulnya perawat paliatif ini apa Mbak? Apa bedanya dengan perawat biasa? Oke, asuhan paliatif atau perawatan paliatif itu adalah spesialis perawatan medis yang berfokus untuk mengelola rasa nyeri pasien tentu dari akibat penyakitnya, serta yang paling penting itu memberikan dukungan secara emosional, sosial, spiritual, dan juga dukungan praktis kepada pasien dan keluarganya. Karena derita hidup penyakit serius itu tidak hanya dialami oleh pasien, tetapi juga dialami oleh keluarganya. Nah, tujuan asuhan keperawatan paliatif bukan untuk menyembuhkan, seperti tujuan perawatan-perawatan kuratif pada umumnya, tetapi tujuan perawatan atau asuhan paliatif ini agar bagaimana pasien dapat hidup tanpa rasa sakit dan mengurangi penderitaannya. Nah, sehingga pasien dapat memiliki kualitas hidup di sisa usia mereka. Jadi asuhan paliatif itu sangat berfokus ke asuhan adalah ke kualitas hidup yang optimal, gitu Mbak. Oh, jadi bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga mental dan juga secara psikologi itu juga benar-benar dirawat, diperhatikan gitu ya dalam profesi ini. Oke. Ya, karena dalam asuhan paliatif kita melihat adanya adalah total pain atau nyeri total. Gitu. Oke, Mbak Rina, tapi saya penasaran Mbak, kalau Mbak Rina sendiri ceritanya bagaimana nih kemudian bisa menekuni profesi sebagai perawat paliatif ini? Ceritanya awalnya dari mana nih Mbak? Awalnya saya sebenarnya dulu bekerja sekitar 8 atau 9 tahun di ICU NICU, kita nyebutnya itu adalah ICU untuk pasien dengan bayi dan anak-anak. Waktu saya bekerja di NICU, saya melihat tentu yang masuk NICU adalah pasien dengan penyakit yang membatasi hidup, kelainan kongenital, dan juga penyakit kronik lainnya. Di sana tentu masa rawatnya lama, terus kemudian tidak sedikit juga pasien yang di NICU itu banyak yang meninggal. Nah, satu, bayangin kalau sebenarnya seorang ibu lahir dan itu adalah anak mahal, anak yang mesti dirawat lama, terpisah dari keluarga, terus kemudian ada sesuatu yang mengancam
jiwa pasien-pasiennya meninggal, itu kan menjadi suatu pukulan atau kesedihan bagi orang tua. Yang kedua adalah begitu pasien dirawat di NICU dalam jangka waktu lama, kondisi stabil, dan mereka harus dibawa pulang. Tentu orang tua merasa khawatir, bagaimana saya bisa merawat anak saya nanti di rumah. Nah, dengan begitu, saya termotivasi adalah sejak bergabung di Rachel House dan mendalami tentang asuhan paliatif, belajar bagaimana apa sih asuhan paliatif itu, kenapa berfokus pada kualitas hidup, dan kenapa tidak hanya ke pasien tapi ke keluarganya. Dari situlah saya mulai memahami dan mencintai adalah ternyata pasien itu begitu pulang, pelaku rawat juga harus siap bagaimana dia bisa memberikan kualitas hidup, merawat anaknya di rumah. Yang kedua juga kita yang namanya kematian adalah yang normal, tidak menutup kemungkinan pasien yang dengan penyakit kronis pasti akan meninggal. Tapi bagaimana mereka siap menghadapi kematian itu? Mereka tidak sendirian, pelaku rawat mempunyai tim nakes atau tenaga kesehatan yang mendampingi, dan dia juga paham bagaimana memberikan kualitas hidup di sisa hidup anaknya ini. Itu yang pertama menginspirasi saya sih, Mbak. Wow, sangat inspiratif. Tapi Mbak Rina, jadi artinya kalau mungkin bisa digambarkan, mungkin kita nggak usah berbicara angka pastinya ya, tapi sudah banyak nggak sih yang kemudian bergabung menjadi perawat paliatif ini, Mbak? Maksudnya perawat-perawat yang bergabung di dalam perawatan paliatif? Iya, oke. Demikian. Sejauh ini mungkin waktu 2008, waktu saya bergabung pertama kali di Rachel House, itu bahkan saya nggak tahu paliatif itu apa ya gitu. Jadi itu sedikit banget yang memahami asuhan paliatif, terutama di Indonesia ya, apalagi ini suatu ilmu yang baru. Tapi setelah kami memulai dan boleh dikatakan Rachel House adalah sebagai pionir asuhan paliatif perawat rumah untuk anak, kemudian memberikan pelatihan kepada teman-teman tenaga kesehatan dan rumah sakit. Sekarang asuhan paliatif lumayan banyak dikenal oleh tenaga kesehatan dan pasien-pasien gitu. Jadi kalau boleh dikarang banyak yang bergabung, dibilang banyak nggak banyak tapi ada gitu, Mbak. Ada. Berarti Mbak, saya ingin konfirmasi, artinya kurang tepat ya kalau saya sebutnya perawat paliatif ya, harusnya perawat asuhan paliatif gitu ya? Ya, benar. Oke, perawat asuhan paliatif. Nah, Mbak, tapi kalau yang sudah dirawat sejauh ini berapa banyak, Mbak Rina? Mungkin ya semoga Mbak Rina ingat ya angkanya ya, tapi paling tidak memberikan sedikit gambaran gitu ya, sudah berapa banyak sih yang kemudian tergabung dalam asuhan paliatif ini? Kalau bicara untuk di luar saya mungkin kurang tahu ya, Mbak, tapi untuk di Yayasan Rumah Rachel sendiri kami mendampingin lebih dari 1086 anak. Nah, di antaranya itu 40% anak dengan penyakit kanker, 57 anak dengan penyakit HIV, dan kemudian ada sekitar 1 atau 2% itu dengan anak-anak yang penyakit langka ataupun bawaan lahir. Tapi Mbak Rina, ada nggak, berarti ini tuh ada pendidikan khusus nggak sih untuk kemudian bisa memahami, mengetahui soal asuhan paliatif ini, atau mungkin kita bisa belajar secara otodidak saja nih, Mbak? Kalau di Indonesia untuk pendidikan formal asuhan paliatif sendiri itu belum ada ya, Mbak. Tapi kalau mungkin luar negeri kayak di Australia, mereka udah lumayan bagus secara sistem dan integrasi, itu ada pendidikan formalnya. Tapi kalau di Indonesia sendiri belum ada. Nah, saya pun belajar tentang asuhan paliatif itu melalui pelatihan, kemudian workshop dan studi banding yang berada di luar negeri tentang asuhan paliatif. Dan tim kami pun di Yayasan Rumah Rachel itu selalu, dan sampai saat ini walaupun udah 13-15 tahun saya berada di Rachel House, tentu juga selalu dilatih untuk bagaimana skill kita tentang asuhan perawatan paliatif ini menjaga lebih sustainable atau lebih meningkat lagi dengan adanya pakar paliatif yang datang dari luar negeri secara relawan, tidak dibayar itu, dan menjadi mentor kita. Jadi saya belajarnya dari sana. Oke, tetap ada pelatihannya gitu ya? Ya, iya benar. Tapi semua perawat bisa menjadi perawat paliatif asal mereka sudah mendapat pelatihan tentunya. Oke. Mbak, tapi spesifik di Rachel House, sebetulnya jasa atau mungkin service dan penanganan pasien asuhan paliatif ini apa saja yang disediakan?
Untuk Rachel House sendiri kami memberikan tentu asuhan paliatif untuk anak dengan penyakit serius tadi seperti HIV dan kanker. Itu kami melakukan perawatan di rumah pasien. Pasiennya dirujuk dari rumah sakit oleh dokter primer. Kemudian tentu bagaimana mengelola tanda dan gejala seperti nyeri, luka, mual, muntah. Kemudian yang paling penting adalah dampak dari masalah fisik itu pasti berdampak ke emosional dan psikologi si pasien. Dari situ kami juga memberikan asuhan atau dampingan yang bersifat psikososial tentunya. Contohnya pada anak-anak yang remaja, kadang-kadang anak-anak yang remaja atau anak-anak yang umur 10 tahun mereka paham kalau mereka akan meninggal. Jadi tim kita bagaimana memberikan dukungan kepada si pasien, contohnya bicara soal persiapan kematian, apa yang mereka khawatirkan, apa yang menjadi ketakutan mereka. Dan kemudian asuhan paliatif tadi tidak hanya berfokus kepada pasien tapi juga ke keluarganya. Jadi kami juga memberikan edukasi kepada pelaku rawat bagaimana mereka bisa merawat anaknya, mengenali tanda dan gejala, dan juga tentu berjalan bersama dengan orang tua supaya mereka punya tempat untuk berbagi dan mencurahkan rasa ketakutan dan kekhawatiran tadi. Nah, selain itu juga karena kami banyak pasiennya dari kalangan marginal, kami memberikan juga support seperti support nutrisi, pemberian susu, diapers, terus kemudian sembako untuk pasien-pasien, dan kemudian juga transportasi ke rumah sakit. Karena kadang-kadang mereka nggak mau kontrol karena nggak punya ongkos, tapi kami support dengan membantu dukungan transportasi mereka seperti itu. Nah, Mbak Rina, tapi kalau misalnya ada pasien atau bagaimana cara pasien untuk bisa terdaftar di Rachel House, ini ada step by step-nya atau bagaimana, Mbak? Pasien kami datang dari rumah sakit mitra di Jakarta, itu ada sekitar 12 rumah sakit pemerintah. Nah, mereka ini dirujuk oleh dokter utama. Jadi ada memo rujukan yang dibuat oleh dokter, yang di sana tercantum ada yang paling penting adalah tujuan untuk asuhan rawat rumah itu seperti apa. Jadi ada goal of care. Dan salah satu di dalam goal of care itu juga tidak hanya penanganan tanda dan gejala seperti nyeri, mual, muntah atau luka tadi, tetapi adalah dukungan psikososial seperti persiapan kematian. Nah, begitu ada info, dokternya bikin memo rujukan, kami mendatangin rumah sakitnya untuk berkenalan dengan pasien dan keluarga. Ini penting dalam proses handover, karena kadang-kadang sekarang kata-kata paliatif ini baru. Jadi kadang-kadang ada pasien yang kalau udah paliatif itu seolah pasiennya mau meninggal aja, padahal kan nggak juga kan. Paliatif itu dari pertama diagnosa ditegakkan. Nah, jadi handover untuk berkenalan dengan pasien di rumah sakit itu sangat penting karena supaya pasien satu mengenal tim kita sebagai perpanjangan tangan dari rumah sakit. Yang kedua, pasien tidak merasa dibuang di rumah sakit. Oh, nanti kalau udah ke paliatif saya nggak bisa balik lagi dong ke rumah sakit. Bukan seperti itu. Itu yang proses dari rujukan kami. Gitu. Jadi setelah nanti proses itu berlanjut di rumah sakit, nanti setelah dia pulang baru kami melanjutkan untuk asuhan rawat rumah. Oke, saya sedikit mendapatkan gambaran sebetulnya menjadi seorang perawat asuhan paliatif itu seperti apa. Saya sudah bisa merasakan suka dukanya begitu ya menjadi perawat asuhan paliatif. Tapi saya ingin tanya lagi ke Mbak Rina, sepanjang karir menjalani profesi aktivitas sebagai perawat asuhan paliatif ini, suka dukanya apa aja nih, Mbak? Mungkin lebih enak bicara sukanya dulu ya. Sukanya boleh. Itu adalah bagi saya adalah bisa memberikan atau memastikan kualitas hidup pasien saya itu di rumah adalah kualitas hidup yang lebih baik. Dan terutama pada pasien-pasien dengan kondisi dying, mereka meninggal tanpa rasa kesakitan, kemudian tanda dan gejalanya terkelola dengan baik. Terus kemudian di akhir hidupnya mereka berada di lingkungan orang-orang yang mereka cintai dan merasa dengan nyaman. Mereka tidak meninggal di ICU karena terpasang alat-alat medis itu sangat menyakitkan bagi mereka. Yang kedua, yang saya merasa senang itu adalah keluarga teredukasi bagaimana mereka bisa merawat dan siap merawat anaknya di rumah, dan keluarga mempunyai teman pada saat mereka butuh teman untuk curhat, kemudian untuk teman berbagi, dan keluarga nggak merasa sendirian. Itu bagi saya adalah pencapaian yang menurut saya
rasa suka atau cinta akan kerjaan ini. Dukanya tentu ada. Yang paling sedih itu adalah kalau yang namanya juga anak-anak, kan anak-anak tuh lucu. Kita udah dekat dengan mereka, udah merasa bagian dari keluarga itu sendiri, terus kemudian tiba-tiba kita kehilangan. Itu yang membuat saya selalu karena mereka tuh udah kayak ngelihat kayak anak sendiri gitu. Jadi itu yang kadang-kadang perawat kami juga pasti rasa sedih, menangis, terus kemudian rasa kehilangan, grief itu pasti ada. Yang duka yang paling gak enak itu adalah melihat penderitaan mereka di akhir hidup, karena seperti pasien kanker kita tahu kadang-kadang nyeri itu tetap ada di sana sampai akhir hidupnya. Tapi ini yang membuat kita apa ya yang bisa kita bantu, walaupun kadang-kadang obat-obatan sudah berjalan, tapi balik lagi rasa penderitaan karena rasa nyeri itu bikin gak nyaman untuk dilihat, apalagi pada anak-anak yang seharusnya mereka bermain, yang mungkin kalau di orang awam pikir anak-anak nggak seharusnya meninggal dengan cepat kan. Oke. Sangat inspiratif ya Mbak, artinya dengan banyak sekali suka duka yang sudah dilewati oleh Mbak Rina, tapi pekerjaan ini masih terus dijalankan oleh Mbak Rina, meskipun mungkin sudah mengetahui ya resiko-resiko begitu ya pada saat pada saat menjalani kehidupan sebagai perawat asuhan paliatif ini. Nah, Mbak Rina, saya mendapatkan gambaran tadi kembali soal mungkin cita-cita yang sudah dicapai oleh Mbak Rina sejauh ini, atau mungkin harapan yang sudah dicapai. Tapi kalau berbicara soal cita-cita dan harapan kan kita semua punya dong ya untuk kedepannya. Nah, kalau dari Mbak Rina sendiri, apa saja nih yang ingin dicapai ke depannya? Kalau bagi saya adalah karena asuhan paliatif ini juga belum belum banyak yang mengerjakan di Indonesia, masih perlunya untuk menyuarakan agar asuhan paliatif ini dapat tersedia untuk pasien dimanapun dia berada. Ini sesuai dengan misinya kami di Raja House, yaitu untuk membangun ekosistem asuhan paliatif itu sendiri di Indonesia, memastikan asuhan paliatif itu tersedia dan terjangkau bagi setiap anak yang menghadapi penyakit membatasi hidup ini, Mbak. Itu sih kalau boleh cita-cita ke depannya yang harus PR kita belum selesai. Ekosistemnya kalau bisa lebih stabil gitu ya ke depannya, kemudian apa yang dibutuhkan, kemudian tersedia. Dan semoga saya juga punya harapan bahwa banyak juga kemudian perawat-perawat yang ikut seperti Mbak Rina ya, mencoba masuk dalam asuhan paliatif ini dan bisa memberikan kebahagiaan pastinya untuk anak-anak di luar sana. Terima kasih Mbak Rina sudah bergabung berbagi inspirasi. Semoga pemirsa di rumah juga terinspirasi dengan kisah dari Mbak Rina, meskipun mungkin tidak di PET atau di line yang sama ya dengan Mbak Rina ya sebagai perawat, tapi bisa menginspirasi semua orang juga, bukan hanya anak-anak, tapi juga dengan orang dewasa dan juga generasi muda. Terima kasih sekali lagi Mbak Rina sudah bergabung di Berita Satu Pagi. Kita jumpa di lain kesempatan, Mbak. Salam sehat. Salam sehat selalu. Terima